Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Balik lagi kita masuk ke kegiatan praktikum ya. Sekarang kita masuk ke praktikum DSP yang kedua. Nah, jadi untuk materi minggu ini kita akan mempelajari pengolahan data atribut. Nah, jadi dari yang sudah saya siapkan, kita akan olah bagaimana caranya menggunakan tools yang untuk pengolahan data atribut di ArcGIS. Jadi sebelumnya kalian siapkan dulu filenya yang sudah saya share di LMS. Kalian download ya. Kalau sudah, kalian buka. Terus juga kalian siapkan juga ArcGIS-nya ya, jangan lupa, karena satu-satunya software yang akan kita gunakan kali ini adalah ArcGIS. Dan juga jangan lupa panduannya di modul. Kalau misalnya kalian belum jelas dari video ini, kalian bisa baca di modul yang sudah saya share juga di LMS. Oke, gitu aja ya. Kita langsung masuk ke praktikum yang pertama, pengolahan data atribut. Pertama, kalian buka dulu ArcGIS-nya ya. Lalu kalian buka ArcGIS-nya yang pertama. Nah, kalau sudah, kita tunggu ya. Jadi yang belum install ArcGIS, tolong segera diinstal ArcGIS-nya. Kalau misalnya nanti ada kendala, kalian bisa langsung hubungi saya ya. Kalau misalnya ada pas install error, kan cepet-cepet kasih tahu. Jadi nanti kalau misalnya downloadan yang dari link itu udah gak bisa, saya update lagi linknya. Tapi kalau misalnya nggak ada lampuan sama sekali, ya saya nggak tahu si ArcGIS yang saya post di YouTube itu linknya masih bagus atau sudah broken gitu ya. Oke, kalau sudah kita tunggu ArcGIS sampai terbuka. Udah terbuka ArcGIS-nya ya. Kalian yang pertama cancel aja. Nah, ini tampilan awal, kalian sudah tahu ya. Nah, yang pertama, jangan lupa biarkan data yang sudah saya share di LMS. Buka di praktikum 1 ya. Nah, saya ada di folder. Saya ada di ini bukan yang pertama, set filenya. Jadi kita akan menggunakan admin Kecamatan Patuk dan Piungan. Oke, kalau sudah, kalian buka dulu di folder datanya. Di situ ada file Excel. Ini ya, file Excel. Nah, dari data ini kita akan menggabungkan atribut yang ada di admin Patuk Piungan. Nah, jadi dari dua data ini kita akan menggabungkan bagaimana caranya dua data yang berbeda tempat ya dari Excel kita akan gabungkan dengan data yang ada di ArcGIS. Nah, gimana caranya nanti saya kasih tahu. Yang pertama, kita lihat dulu atribut yang ada di admin Patuk Piungan. Kita lihat dulu di klik kanan, terus pilih open atribut tabel. Nah, di situ dia juga punya informasi mengenai kecamatan dan desa. Sedangkan di tabel Excel dia juga punya informasi kecamatan dan desa serta jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang kita peroleh dari ini ya, kecamatan dalam angka tahun 2019, Kecamatan Piungan dan Kecamatan Patuk. Nah, di situ ada detail masing-masing jumlah penduduk per desa ya. Nah, kita lihat dulu antar dua ini ya, antar dua data ini di tabel admin Patuk Piungan dan di tabel Excel admin Patuk Piungan juga.
Nah di situ urutannya dimulai dari Kecamatan Piyungan dulu, terus Patuk, dan juga di situ ada desa-desa yang mengikuti kecamatannya. Nah, kedua data ini dia harus disamakan dulu posisinya. Jangan sampai di urutan yang ada di Excel ini, di table of content ini, di admin Patuk Piyungan, dia tidak sesuai dengan apa yang ada di Excel, gitu ya. Jadi nanti itu ada miss di antara dua data itu, nanti dia tidak bisa di-joinkan. Nah, kalau setelah sudah sama, ini kan sudah sama ya, antara urutannya Semoyo, Sri Mulyo, Sri Martani sampai Pengkok itu dia sudah sama. Nah, kalau sudah sama, kalian tinggal di-joinkan. Tapi caranya kita inputkan dulu Excel-nya ke dalam ArcGIS. Biasa pakai data, pilih yang ini di close saja biar gak mengganggu. Data, pilih yang admin Piyungan Excel, pilih yang sheet 1, ini ya. Nah, jadi kita buka dua-duanya dulu, di atributnya dibuka dulu ya, di table, sama-sama diklik kanan juga, pilih open. Nah, bagaimana kita bisa melihat dua atribut yang ada di dua file ini? Caranya kita arrange table. Ini ya, kalian pilih table option, terus pilih yang arrange table, terus pilih yang new horizontal tab group. Jadi dia akan tumpuk ya, tumpuk dua secara horizontal. Nah, selanjutnya kita akan joinkan dua data ini. Gimana caranya? Yang pertama, kalian klik dulu atributnya si admin Patuk Piyungan ya. Jangan sampai posisi yang aktif itu ada di file Excel-nya ini. Jangan sampai dia nyala di exit kayak gini ya, di sheet 1. Kalian klik dulu admin Patuk Piyungannya dulu di sini, biar dia berarti nanti outputnya ada di admin Patuk Piyungan. Nah, caranya kalian pilih table option. Di situ ada join and relate, kita pilih yang join. Pilih yang join. Nah, di sini kita pilih ya, dari choose the field in this layer that the join will be based on. Kita pilih yang desa. Kita pilih yang desa ya, karena untuk kecamatannya dia hanya ada dua nama kecamatan. Jadi kalau desa dia sesuai dengan urutan yang ada di file Excel. Kita jadi pilih yang desa saja, terus oke. Nah, kalau sudah, nanti di sini dia muncul ya, muncul jumlah penduduk tambahan ya, jumlah penduduk dari file Excel tadi. Nah, kalau jumlah penduduk tadi sudah masuk ke sini, baru kita ekspor si admin Patuk Piyungan menjadi SAP baru. Ini di close saja. Kita langsung fokus ke sini, klik kanan, terus data, ekspor data. Kita simpan admin Patuk Piyungan. Save. Yes. Nah, nanti dia muncul saya baru ya di sini. Terus di situ ada atribut tambahan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan dulu jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya ya, karena kita akan menganalisis dari query-nya melalui panduan dari PowerPoint ini tadi ya, PowerPoint yang sudah saya siapkan juga di petunjuk kerja. Jadi kita di situ sudah melakukan proses join table ya, nomor 1. Nanti antara table data dan table format Excel nomor 1 sudah. Terus kita akan
menganalisis atribut tabel yang di nomor 2. Nah, di situ juga ada luas masing-masing desa. Jadi kita akan menghitung luas masing-masing desa yang ada di Kecamatan Patuk dan Kecamatan Piungan. Balik lagi ke ArcGIS. Nah, di situ kita akan menjumlahkan dua field ini ya, dengan cara kita buat field baru dulu, add field, terus pilih ketikan yang jumlah penduduk. Jangan pakai spasi, tapi pakai underscore. Terus kita pilih yang double karena outputnya berupa angka. Kalau misalnya outputnya teks, kalian pilih yang teks saja. Oke, kita geser. Ini ya, di sini muncul field baru. Untuk menghitung jumlah penduduk dan perempuan, kita menggunakan field kalkulator. Caranya, kalian klik kanan di judulnya, terus pilih field kalkulator. Nah, terus untuk menjumlahkan, kalian tinggal pilih yang mana yang mau dijumlahkan. Di sini kita akan jumlahkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Jadi pilih duanya, klik 2 kali, tambah yang perempuan. Oke. Nah, ini ya, di sini sudah muncul jumlah penduduk menyesuaikan yang ada di penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Nah, terus kita sekarang akan menghitung luas masing-masing desa dulu ya. Kita yang ini nanti terakhir. Kita hitung luas dulu, sama buat field baru dulu ya, karena kita akan menambahkan field baru, luas. Tipenya jangan lupa diganti, pilih yang double. Oke. Nah, di sini untuk menghitung luas kita pakai yang calculate geometry. Caranya sama kayak tadi, pilih kalkulator, klik kanan di pinternya, terus pilih calculate geometry. Nah, di sini areanya disable dan perimeternya disable. Kenapa? Karena informasi yang ada di chart file kita ini dia belum masuk ke informasi UTM. Nah, bagaimana caranya kita merubah ke UTM? Kita projectkan dulu. Jadi setiap kalau misalnya dia masih dalam bentuk geografik, kita harus projectkan dulu ke UTM. Gitu ya. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kalian butuh yang mana, yang geografik atau yang UTM. Kita cek dulu nih, dia benar nggak pakai geografik untuk datumnya ya. Di klik kanan properties, di general, sama di search. Nah, di sini ya dia pakai World Geodetic System, berarti geografik. Nah, kita berubah dulu, di sini masih pakai decimal degree ya. Kita akan berubah dia menjadi meter. Caranya kalian pilih ini aja yang search. Yang search untuk mencari projection dan transformation, atau juga bisa di data management tools. Ya, ini data management tools, pilih yang projections and transformation. Ini ada di toolbox. Terus pilih yang project. Pilih yang project, terus kalian isi inputkan yang atribut piungan join yang nanti kita akan olah luas wilayahnya. Pilih atribut piungan. Oke, terus di sini output koordinat sistemnya kita rubah ke projected ya. Kemudian ini kalian sudah hafal ya. BC44, Southern, terus pilih yang 49S. Lalu kita oke kan. Nah, dia sudah komplit. Berarti dia sudah bisa dihitung geometrinya. Coba dibuka lagi atributnya. Nah, di sini sudah muncul ya shape length-nya sama shape area. Jadi luasnya dia masih kosong nih. Kita akan menghitung luasnya seperti tadi langkahnya.
Di kanan calculate geometry, di sini pilih yang area, terus di sini pilih yang meter persegi. Nah, ini ya, ini sudah muncul hasilnya sama dengan yang shade area, karena dia otomatis muncul dari yang setelah kita projection tadi ya. Nah, langkah berikutnya kita akan menganalisis atribut tabelnya untuk mengetahui desa mana sih yang jumlah penduduk perempuannya lebih dari 5.000 jiwa, sama desa yang jumlah penduduk laki-lakinya kurang dari 1.500, sama desa yang jumlah penduduk totalnya lebih dari 3.500. Nah, dilihat dari tabel di sini ya, kita secara kasat mata bisa memperhatikan ya, tanpa kita menggunakan analisis PKJIS pun kita sebenarnya bisa mencari tahu mana sih jumlah penduduk yang lebih dari 5.000 di masing-masing desa mana aja sih gitu. Nah, kan bisa dilihat ya. Tapi gimana caranya kalau misalnya dia ada lebih dari 100 desa misalnya? Apakah kalian harus lihat satu-satu? Kan itu nggak mungkin ya, karena ini kebetulan aja dikit. Kalau misalnya banyak, kalian butuh cara ini. Caranya bagaimana? Caranya kita pakai select by attribute. Ada di mana? Ada di table option di pojok kiri atas. Pilih select by attribute. Nah, kalau sudah, kita buka select by attribute-nya ya, lewat table option, terus pilihan select by attribute. Nah, kita akan menghitung dulu yang pertama, desa mana yang jumlah penduduk perempuannya lebih dari 5.000. Caranya kita lihat ya, kita jumlah penduduk perempuannya kita lihat sini. Kita pilih yang jumlah penduduk perempuan, double klik, lebih dari ya, terus typing 5.000, terus apply. Nah, ternyata yang jumlah penduduk perempuannya lebih dari 5.000 hanya 3 desa, yaitu Sri Mulyo, Sri Martani, dan Siti Mulyo. Sisanya dia ada di bawah 5.000 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 2, desa yang jumlah penduduk laki-lakinya kurang dari 1.500 jiwa. Caranya sama kayak tadi ya, kalian tapi clearkan dulu aja, clearkan, ini juga di clearkan. Kita pilih yang jumlah penduduk laki-laki kurang dari 1.500 jiwa. Oke, nah jadi desa-desa yang warna biru ini adalah desa-desa yang memiliki jumlah penduduk laki-laki kurang dari 1.500 jiwa. Nah, seperti itu ya langkah-langkahnya untuk melihat pakai select by attribute. Terus yang ketiga, desa yang jumlah penduduk totalnya lebih dari 3.500. Sama langkahnya seperti tadi ya. Ini di-clearkan, kita tinggal pakai yang jumlah penduduk lebih dari 3.500 apply. Nah, ini adalah jumlah penduduk yang lebih dari 3.500. Desa mana aja sih? Nah, itu ada select warna biru ya. Kalau misalnya kalian pengen lihat yang ke select warna biru aja, kalian tinggal pilih yang show selected records. Jadi langsung ke detect yang mana aja yang ke select warna biru, yang warna putih dia tidak dilihat. Itu terus yang terakhir, luas masing-masing desa tadi sudah ya, kita sudah hitung menggunakan calculate geometry yang sebelumnya kita sudah projectkan dulu. Nah, kalau sudah sampai sini berarti notebook kita sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kalian melakukan tugas ya, tugas mingguan yang akan kalian kirimkan minggu depan, video tutorial
atau video bagaimana cara kalian mengerjakan praktikum ini, dilihatkan kalian lagi ngapain atau prosesnya kalian lagi seperti apa. Kalau misalnya kalian tidak bisa buat videonya, kalian bisa collab dari foto-foto ya, kalian bikin foto jadi kayak stop motion gitu juga boleh ya, sekreativitasnya kalian. Nanti jangan lupa dikirim ke link yang tadi sudah disediakan. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala pas praktikum, pas lagi kalian mengikuti praktikum itu ternyata ada yang error, ada apa, kalian komen ya, komen kasih tahu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang nanti kalian pengen tanyakan, juga bisa komen di kolom komentar. Atau misalnya kalian juga butuh video-video tutorial yang pengen kalian pahami, nanti pengen saya buatkan, juga kalian bisa komen di kolom komentar gitu ya. Oke, jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, untuk bisa membantu mengembangkan kedepannya lebih baik lagi. Nah, itu saja. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.